Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allahu Akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ar-rahimul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
pujian kepada Sang Pencipta. Salawat dan salam selalu teraturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dengan bersalawat penuh hikmah, dengan bersalawat penuh dengan rasa kerinduan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat beliau, dan mudah-mudahan kita bakal dikumpulkan di bawah kandungnya bagi Rasulullah SAW. Dari mimbar yang mulia ini, Khatib mewasiatkan kepada kita semua, khususnya kepada diri Khatib sendiri, yaitu marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang paling mudah dipahami yaitu dengan mengerjakan seluruh perintah Allah serta meninggalkan seluruh larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah 3 hal yang menyelamatkan dan 3 hal yang mencelakakan. Saudara-saudaraku yang seiman dan yang seakidah, kita hidup di dalam bangsa yang besar, di dalam bangsa yang kuat, di dalam negara yang berdaulat. Dahulu bangsa ini memiliki tanah yang subur, memiliki kehidupan yang makmur. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tua kita terdahulu melakukan beberapa perintah Nabi dan meninggalkan beberapa apa-apa yang dilarang Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Indonesia itu terkenal dengan adat istiadat. Jadi termasuk bangsa ini termasuk bangsa yang beradat. Ada yang diturunkan setiap turun-turun. Setiap suku menurunkan beberapa adat yang berbeda. Tapi dalam konteks sederhana, adat-adat tersebut untuk menunjukkan nilai-nilai kehidupan dalam dunia ini. Pendahulu-pendahulu kita mengerjakan banyak perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Di antara banyaknya perintah Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad, salah satunya adalah salasun munjayatun, 3 yang menyelamatkan. Yang pertama, khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Ta'ala baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai-ramai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, definisi orang yang dikatakan baik adalah orang yang ketika dia di depan orang yang ramai berbuat baik, dan ketika kita melihat dia sendiri tetap berbuat baik. Banyak di antara kita yang baik mungkin di muka orang, tapi ketika dia sendirian mungkin banyak hal-hal yang dilanggar, termasuk yang dilarang di dalam agama kita. Yang membuat negara kita makmur, yang membuat tanah kita subur, disegani oleh negara-negara yang lain, salah satunya rasa takut bangsa ini
Kenapa kita sebutkan bangsa ini? Termasuk Indonesia adalah mayoritas penduduk agama Islam dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi wajar kita katakan bahwa bangsa ini akan maju, bangsa ini akan makmur ketika hal yang pertama ini mulailah kita kerjakan. Takut kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sendirian maupun di dalam keadaan beramai-ramai. Adapun yang kedua, dulu bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang kuat karena menghafalkan yaitu wal adlu fir ridha wal ghadab, adil di dalam keridhaan dan kemarahan. Pembagian adil pertama, adil terhadap diri sendiri. Apapun yang diperintahkan Allah Ta'ala itu baik untuk setiap hamba. Ketika kita melakukan perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah, maka kita sudah melakukan adil terhadap diri sendiri. Ketika kamu sudah mampu adil terhadap dirimu sendiri, maka kamu akan mampu berbuat adil terhadap orang lain. Bagaimana sih yang disebut dengan adil? Adil bukan hanya menyuruh dengan ucapan. Sebagaimana para ulama mengatakan, dakwah terbaik bukanlah dakwah ilmu. Dakwah terbaik adalah dakwah akhlak yang dicontohkan. Kita di zaman sekarang ini sedang merindukan sesuatu, merindukan seorang figur yang dapat mengayomi, yang dapat memberikan kesan aman, nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita melakukan hal yang kedua ini, maka insya Allah itu pun akan terkabul. Hal yang ketiga, apabila dilakukan sebagaimana para ulama terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu, sehingga bangsa ini dikenal bangsa yang kuat. Yang ketiga adalah wal qasdu fil faqri wa ghalibani, berhemat dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Apa maksud dari poin yang ketiga ini? Waktu yang akan datang itu termasuk sirullah. Kita tak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ketika seorang kepala rumah tangga mulailah berhemat dalam keadaan yang miskin, mungkin pada saat sekarang, walaupun nanti sudah dalam keadaan yang kaya, masih tetap berhemat. Apa yang dimaksud berhemat di sini? Yang dimaksud berhemat di sini menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak membelanjakan sesuai dengan kemauan, tapi membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita sudah mampu berhemat, maka insya Allah tidak akan ada lagi saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin sekarang masih merasakan lapar, belum makan. Banyak saudara-saudara kita yang masih ingin sekolah, tapi tak punya biaya untuk sekolah. Apabila kita lakukan yang poin pertama, poin kedua, poin ketiga, sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu kita, yang dulunya ini diturunkan kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Tapi seiring berjalannya masa, berdirinya hari, bertambahnya bulan, bertumpuknya tahun demi tahun, mungkin ada di beberapa generasi adat istiadat ini sudah tidak lagi diwariskan. Apa yang terjadi ketika ini sudah tidak diwariskan? Maka bergeserlah nilai-nilai kehidupan di setiap sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Bergeser nilai kehidupan setiap masa,
maka akan berpengaruh kepada nilai adat, nilai ibadah yang kita kerjakan. Ketika itu sudah bergeser dari yang baik, mungkin sudah berubah menjadi kurang baik. Semakin bergeser lagi, sudah kurang baik, tapi mungkin sekarang sudah tak baik lagi. Salah satunya apa? Salasun mahkaritun mahkilatun. 3 hal dari lawan, 3 hal yang menyelamatkan apabila itu sudah tidak diwariskan secara adat istiadat, maka ibadah bergeser. Datanglah 3 hal yang mencelakakan. Yang pertama, hawa madbahu, hawa nafsu yang selalu dituruti. Di zaman sekarang, khususnya anak muda, apalagi wanita, bangga mempertontonkan aurat. Yang laki-laki, khususnya anak muda, bangga berbuat maksiat, bangga minum khamar, bangga merampok, bangga membunuh. Karena apa itu kira-kira? Karena selalu menuruti hawa nafsu. Hilang rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka syahwat akan timbul menjadi rajamu. Maka kamu akan menjadi hambanya nafsu. Sudah berubah, tidak menjadi hambanya Allah Ta'ala lagi, tapi sudah berubah menjadi hambanya nafsu. Ketika sudah hawa nafsu dituruti, maka Tuhan kita bisa menjadi berbeda. Yang hawa nafsunya lebih kepada uang, maka dia mempertuhankan uang. Apapun dihitung dengan nilai uang. Bahkan ketika dia melihat saudaranya pun harus dinilai dengan uang. Ketika sesama yang kaya, maka dia bisa elok berkawan, bisa elok bercerita, bisa elok saling menjalin tali silaturahim. Tapi ketika sama yang miskin, timbul sorot mata yang merendahkan karena kemiskinan. Karena orang tersebut telah berubah Tuhannya menjadi uang. Adapun saudara kita yang lain mungkin dia tak mempertuhankan uang, tapi dia mempertuhankan jabatan, mencari jabatan setinggi-tingginya, mencari kekuasaan setinggi-tingginya. Yang sudah dapat jabatan, sudah dapat kekuasaan, tapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, tidak pernah memikirkan saudara-saudaranya yang lain, khususnya saudara-saudara yang seiman dan seakidah. Adapun yang kedua dari 3 hal yang mencelakakan, yaitu sifat ikhir. Sudahlah tergoda terhadap hawa nafsu, timbullah sifat pikir, timbul sifat kulit, timbullah keras di dalam hati, berkurang sifat empati, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting diri sendiri sudah bahagia, keluarga di rumah sudah bahagia, tak peduli dengan saudara tetangga di samping kiri kanan. Karena apapun yang terjadi, yang penting orang tetap kaya. Makanya banyak di zaman sekarang kita perhatikan, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, orang melarat makin melarat. Karena apa? Bergesernya waktu, bergeser pula lah nilai-nilai kehidupan. Adapun poin yang ketiga, di antara 3 hal yang mencelakakan, yaitu kagum terhadap diri sendiri. Guru kami Kiai Haji Mahmudin Pasaribu almarhum pernah berpesan, hal yang paling mahal di dunia ini bukan emas yang mewah. Hal yang paling mahal di dunia ini
bukan jabatan yang tinggi, bukan uang yang banyak, tapi hal yang paling mahal di dunia ini adalah pujian. Kenapa beli rumah yang besar? Agar dipuji tetangga sekolah. Kenapa mencari jabatan setinggi-tingginya? Agar dipuji orang banyak. Kenapa bisa menimbun-nimbun harta, meninggalkan hak-hak saudara kita yang lain? Karena ingin dipuji. Ketika kamu ingin dipuji, gaya hidupmu semakin tinggi. Kau akan melakukan hal apapun untuk memenuhi itu semua. Maka terjadilah kagum terhadap diri sendiri, merasa sudah hebat dengan baju mewahnya, merasa sudah hebat dengan mobil mewahnya, merasa sudah berwibawa di antara yang lain karena mungkin kekuasaannya. Bergeser 3 hal yang menguntungkan menjadi 3 hal yang mengecewakan. Apa yang sudah terjadi dengan bangsa ini? Maka yang awalnya subur mungkin sekarang dia melihat tanah Indonesia mulai tandus, payah ditanami. Apa yang ditanam mungkin berbuah, tapi tak sesubur yang dahulu. Apalagi yang terjadi ketika hilang 3 hal ini, menjadi 3 hal yang mengecewakan. Akhlak semakin buruk bagi bangsa ini. Semakin buruk akhlaknya, maka semakin buruklah negerinya. Khususnya nasihat kepada kaum muda yang bakal menjadi menyambung estafet pemerintahan di negeri ini. Indonesia sudah tidak utuh kepada orang yang kita. Banyak dan mudah untuk menutupi, banyak cara untuk menutupi. Indonesia sekarang butuh kepada orang yang benar, butuh kepada orang yang jujur. Jadilah kamu pribadi-pribadi yang menjadi pelopor perubahan bagi bangsa ini, pelopor perubahan bagi agama ini. Bukan untuk di zaman sekarang, tapi untuk warisan anak cucu kita yang akan datang. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mencerahkan pola pikir kita yang mungkin selama ini berpikir begitu saja, tapi ternyata banyak yang sudah berubah di sekeliling kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات آمين برحمتك يا أرحم اللهم صل أمة محمد آمين اللهم اغفر لأمة محمد آمين اللهم ارحم أمة محمد آمين اللهم استر أمة محمد آمين اللهم ارزقنا يا الله إماما عادلا اللهم ارزقنا يا الله إماما عادلا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم